Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika metrik. Video ini adalah lanjutan video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai sifat-sifat eksponensial. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih penyelesaian masalah dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa contoh bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan sifat-sifat eksponensial. Contoh yang pertama, soalnya seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 3 itu sama dengan berapa hasilnya? Perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama nih, sama-sama 2. Nah, berdasarkan sifatnya, kalau bilangan pokok sudah sama, itu tandanya perkalian, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti diperoleh 2 pangkat 3 tambah 2 ditambah min 3. Diperoleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Seperti itu. Paham ya? Nah, ini gampang ya untuk nomor 1. Nomor 2 gimana? Perhatikan. 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 4 dikali 8 per 16 pangkat setengah. Nah, ini bilang pokoknya belum sama nih. Belum tentu ya, belum sifat-sifat eksponensial tidak bisa kita gunakan. Nah, bisa saja kalau bilangan pokoknya kita samakan terlebih dahulu, yaitu 4 ini bisa kita jadikan 2 pangkat 2 ya. Nah, 8 bisa kita jadikan 2 pangkat 3 dan 16 bisa kita jadikan 2 pangkat 4. Nah, dan pokoknya udah sama nih. Nah, perhatikan ini. Pangkat dipangkatkan berarti berdasarkan sifat pangkatnya kita kali menjadi 2 pangkat 4. Nah, diperoleh seperti itu. Ini juga 4 kali setengah berarti 2, berarti 2 pangkat 2. Dan pokok sudah sama, mana pangkatnya kita jumlahkan. Nah, diperoleh 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, ingat sifatnya pembagian. Jika dibagi maka pangkat dikurang. 2 pangkat 3 dikurang 2, berarti 2 pangkat 1 diperoleh 2. Seperti itu. Nah, itu yang nomor 3. Sederhanakanlah dia ke bentuk pangkat positif atau bentuk yang paling sederhananya. Nah, caranya bisa seperti ini ya. Ada beberapa cara ya. Kalau seperti ini boleh kita buat konsepnya ya. 4P pangkat 3 dikali Q pangkat min 5. Berarti Q pangkat min 5 ini menjadi sifat pangkat negatif, berarti 1 per Q pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Ini berubah menjadi seperti ini. Berdasarkan sifatnya. 2 pangkat min 1 juga berubah jadi seperti ini dia. Berdasarkan sifat pangkat negatif. 2 pangkat min 1 berarti 1 per 2 pangkat 1 atau setengah. R pangkat min 4 berarti 1 per R pangkat 4. Terus seperti ini. P pangkat 3 tetap ditulis ya. 1 per Q pangkat 5 itu sama artinya kita pindahkan ke bawah. Ya, sama mengkali seperti itu. Nah, R pangkat 4 juga seperti itu. Dan setengah juga seperti itu ya. Nah, diperoleh 2P pangkat 3 dikali R pangkat 4 per Q pangkat 5, atau boleh cara seperti ini. Kita dapat tadi P, soalnya P pangkat 3 dikali Q pangkat min 5 per 2 pangkat min 1 R pangkat min 4. Caranya, jika dia jadi pembilang ke penyebut, tandanya berubah, tanda pangkatnya berubah. Yang awalnya positif jadi negatif. Seperti itu. Yang dari penyebut jadi pembilang, seperti itu juga. Yang awalnya negatif jadi positif, atau yang jadi positif jadi negatif, seperti itu. Perhatikan. Nah, P pangkat 3. Nah, Q pangkat min 5 kita jadikan pangkat positif, berarti pindah ke bawah seperti itu. Berarti dia pindah ke bawah, berarti Q pangkat 5 jadi positif dia. Dan 2 pangkat min 1 kita jadikan pangkat positif, berarti 2 pangkat 1. R pangkat min 4 berarti R pangkat 4. Nah, seperti itu. Berarti diperoleh 2 P pangkat 3 R pangkat 4 per Q pangkat 5. Nah, sama ya. Mana yang lebih mudah? Nah, begitu. Contoh selanjutnya. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Sederhanakan bentuk eksponensial berikut ini. Artinya
yang paling sederhana bentuknya bagaimana? Kita jawab, berarti M pangkat 2 kali N per 2 kali 4M pangkat 3 kali N per M. Kita kalikan pembilangnya, berarti M pangkat 2 kita dekatkannya sejenis variabelnya ya, pangkat 3 kali N per 2M sama dengan bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan 2 tambah 3. N juga bisa kita jumlahkan 1 tambah 1 karena ini pangkat 1 ya, per 2M. Diperoleh M pangkat 5 N pangkat 2 per 2M. Nah, kita naikkan M-nya ke atas, atau bisa punya konsep pembagian bisa ya, M pangkat 5 berarti kurang 1 nanti. Atau bisa kita naikkan terlebih dahulu M-nya ke atas ya, berarti M pangkat min 1 kali N pangkat 2 per 2. Maka gunakan konsep bilangan pokok yang sama, berarti bisa kita jumlahkan, tambah min 1 kali N pangkat 2 per 2, maka diperoleh M pangkat 4 kali N pangkat 2 per 2. Inilah yang bentuk sederhananya. Sudah paham ya? Atau mungkin bisa sini bisa dicoret ya, artinya bisa kita bagi. Ini berarti tinggal M pangkat 4 langsung ke sini dia. Nah, ini konsep yang kita gunakan supaya sampai ke sini. Yang kedua, hitunglah hasil dari bentuk permasalahan berikut ini. Perhatikan, 16 pangkat 3 per 4 tambah 9 pangkat setengah, dan seterusnya ya. Nah, perhatikan bisa kita bentuk 16 ini ke bentuk 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 dikali 3 per 4. Ditambah 9 berarti 3 pangkat 2 pangkat setengah per plus 25 itu 5 pangkat 3 pangkat 2 per 3 dikurang 27 berarti 3 pangkat 3 pangkat sepertiga sama dengan, ingat pangkat dipangkat berarti dikali 2 pangkat 4 kali 3 12, 12 bagi 4 berarti 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 1 atau 3 per 5 pangkat 2 dikurang pangkat 3, seperti itu ya. Nah, kali peroleh 2 pangkat 3 berapa? 8 tambah 3 per 25 dikurang 3 sama dengan 11 per 22, atau hasilnya sama dengan setengah. Bisa ya? Nah, kita sederhanakan dulu bentuk ini ke bentuk perpangkatan yang sederhana, yang paling kecil seperti itu. 16 bisa kita 2 pangkat 4, 9 3 pangkat 2, 125 5 pangkat 3, dan 27 3 pangkat 3. Dan gunakan konsepnya. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh berikutnya, yaitu bentuk eksponensial ini. Jika A sama dengan 2B sama dengan 3 dan C sama dengan 5, berapakah nilai hasil dari bentuk eksponensial ini? Berarti kita substitusikan nilai A, B, dan C. Berarti kita peroleh 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 5 pangkat min 1 per 2 pangkat min 2, 3 pangkat 1, dan 5 pangkat 2. Sama dengan, boleh kita kerjakan dengan cara membagi atau dengan cara mengkali. Kalau dalam bentuk perkalian berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 2 kita naikkan ke atas, berarti pangkatnya jadi positif 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, 3 pangkat 1 jadi pangkatnya 3 pangkat min 1. 5 pangkat min 1, 5 pangkat 2 dijadikan ke atas atau kita naikkan ke atas, berarti pangkatnya menjadi negatif seperti itu. Nah, ini bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. 2 tambah 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 min 1, berarti bisa kita jumlahkan pangkatnya 3 ditambah min 1, 5 pangkat min 1 ditambah min 2, maka diperoleh 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat min 3, maka diperoleh 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 2 itu 9. Gunakan konsep pangkat negatif, peroleh 144 dikali 1 per 125, maka 144 per 125.
Itu ya caranya. Yang kedua, hasil dari bentuk eksponensial ini adalah berapa? Coba. Berarti bentuknya ini udah kita jumlahkan ya perpangkatannya. Berarti kita pecah dulu supaya bisa kita sederhanakan. Berarti bentuknya 2 pangkat N dikali 2 pangkat 2 kali 6 pangkat N dikali 6 pangkat min 4 per 12. Kita bisa jadikan 2 kali 6 supaya bentuknya sama ya. Bilangan pokoknya kita maunya supaya bilangan pokoknya nanti ada kesamaan, ada yang sama gitu, seperti itu. Berarti 2 dan 6. Terus pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat N 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat N dikali 6 pangkat min 4. Kita sederhanakan yang bentuk ini. Berarti kalau 2 kali 6 pangkat N kurang 1 berarti pangkatnya milik 2 dan 6. Kita jabarkan 2 pangkat N kurang 1 dikali 6 pangkat N kurang 1 sama dengan, kita tulis 2 pangkat N 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat N dikali 6 pangkat min 4 per jabarkan lagi 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 6 pangkat N dikali 6 pangkat min 1 sama dengan, nah ini bisa kita coret nih, ini sama nih. Berarti sini 1 6 pangkat N kita coret 1, tinggal 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, atau boleh kita tulis seperti ini aja ya, kita tetap ya 2 pangkat 2 6 pangkat min 4 per 2 pangkat min 1 dikali 6 pangkat min 1. Nah lanjut sama dengan, nah ini bisa kita sederhanakan ya, bilangan pokoknya sama, gunakan atau jadikan bentuk perkalian semuanya kayak yang nomor 1. Berarti lanjut di sini ya. Berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1 naik ke atas berarti 2 pangkat 1 dikali 6 pangkat min 4 6 pangkat min 1 naik ke atas berarti 6 pangkat 1 sama dengan, bisa kita jumlahkan pangkatnya berarti 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat min 4 ditambah 1 berarti min 3 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8 6, berarti konsep pangkat negatif 8 dikali 6 pangkat 3 216 berarti 8 per 216 sama dengan 1 per 27 hasilnya. Bisa dipahami ya. Berarti kita jabarkan dulu bentuk ini. Kalau bertemu seperti ini ya, kita jabarkan bentuknya ke bentuk perkalian. Kali ini kan kita bentuk ke bentuk penjumlahan pangkatnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, perhatikan bentuk eksponensial berikut ini. Bentuk pangkat positif yang paling sederhana dari bentuk eksponensial ini gimana? Nah, coba lihat, ini ada pangkat 2 di sini, berarti pangkat 2 ini adalah milik semua bentuk eksponensial yang ada pada dalam kurung ini. Berarti kita kalikan 2. Ingat sifatnya jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Diperoleh A 2 kali 2 berarti 4, A pangkat 4, B pangkat min 6, terus C pangkat min 2 per A pangkat 6, B pangkat 1, dan C pangkat min 4. Nah, sama dengan, nah ini bisa kita bagi, bisa, atau bisa kita bentuk perkalian boleh juga. Seperti cara yang sebelumnya, berarti A pangkat 4, A pangkat 6, kita jadikan ke atas berarti A pangkat min 6, dikali B pangkat min 6, B pangkat 1 kita jadikan ke atas berarti B pangkat min 1, C pangkat min 2, C pangkat min 4 dijadikan ke atas berarti C pangkat 4. Nah ini bentuknya perkalian semuanya. Sama dengan, ini sama ya, berarti bisa kita jumlahkan pangkatnya 4 ditambah min 6. Seterusnya, ini juga bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Min 6 ditambah min 1 dikali, ini juga sama, min 2 ditambah 4. Maka diperoleh A berpangkat min 2 dikali B berpangkat min 7 dikali C berpangkat 2. Nah, yang diminta apa? Bentuk pangkat positif. Artinya, pangkat yang negatif ini kita jadikan pangkat positif. Berarti bentuk
pangkat positifnya gimana? Jika A pangkat min N, berarti 1 per A pangkat N. Nah, bentuk ini yang pangkat positifnya. Berarti bentuknya 1 per A pangkat 2 per 1 per B pangkat 7. C pangkat 2. C pangkat 2 per A pangkat 2 B pangkat 7. Ini pangkat positif yang paling sederhana dari bentuk soal seperti ini. Bisa dipahami ya? Baik, perhatikan bentuk soal yang terakhir ya. Yang mana bentuk pangkat positif yang paling sederhana dari bentuk ini ya, perkalian dua buah bentuk eksponensial. Berarti kita sederhanakan pangkat min 1 ini adalah pangkat untuk semua komponen yang ada dalam tanda kurung. 2 juga ya seperti itu. Maka diperoleh 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat min 4 karena dikalikan min 1 ya pangkatnya. A juga berpangkat min 1, B pangkat positif 5 per 3 pangkat min 1 dan B pangkat min 2. Nah, dikali 2 berpangkat 4, A pangkat min 4 karena dikali 2 ya pangkatnya, setiap pangkatnya min 2 per 3 pangkat 2, A pangkat min 2, dan yang terakhir B pangkat 2, seperti itu. Nah, diperoleh, boleh selesaikan dengan kurung terlebih dahulu ya. Kalau saya ngerjain gini, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, berarti 2 pangkat min 4 dikali 2 pangkat 4. Ini dekatkan saja mereka ya, karena mereka mempunyai bilangan pokok yang sama, supaya bisa nanti dioperasikan dengan sifat-sifat eksponensial. 4 terus A pangkat min 1 dengan A pangkat min 4, B pangkat 5 dengan B pangkat min 2 dikali per 3 pangkat min 1. Ini seperti yang pembilang juga ya, penyebut seperti itu juga, dikalikan 3 pangkat 2 B pangkat min 2 dikali B pangkat 2 dikali A pangkat min 2. Nah, bilangan pokoknya sama, bisa kita sederhanakan, berarti pangkatnya dijumlahkan sama dengan 0. A berpangkat, pangkatnya dijumlahkan berarti A pangkat min 5, dan B juga seperti itu, B pangkat 3 per pangkatnya dijumlahkan 3 pangkat 1, B pangkat 0 dan A pangkat min 2. Nah, kita lanjut ke bawah ya. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, nggak perlu ditulis. A pangkat min 5, B pangkat 3 per 3, B pangkat 0 itu 1, berarti 3 kali A pangkat min 2. Nah, perhatikan, di sini ada bilangan pokok yang sama, jadikan dia ke atas ya. Berarti A pangkat positif 2 per 3 sama dengan, kita jumlahkan pangkatnya, A pangkat min 3, B pangkat 3 per 3. Nah, yang diminta pangkat positif. Jadi, kalau ada yang pangkat negatif, jadikan dia pangkat positif. Maka diperoleh, jadikan dia ke bawah. Kalau dijadikan dia ke bawah, maka pangkatnya jadi positif. B pangkat 3 per A pangkat 3 kali 3. Atau bisa ditulis juga seperti ini, B pangkat 3 per 3 A pangkat 3. Seperti itu ya. Sudah pahami ya? Silakan kalau misalnya ada komentar atau mungkin bertanya ya, silakan di komen di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya, sebagai tugas untuk lebih memahami dan mendalami materi pembelajaran kita hari ini. Ya, ada 6 buah soal, silahkan dikerjakan dan saling diskusi boleh ya sesama temannya. Baik, selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana definisi eksponensial, bagaimana bentuk eksponensial, dan bagaimana sih sifat-sifat eksponensial. Nah, untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana sih menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Nah, simak terus ya video pembelajaran matematika metrik. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.